sebelum kita terjun cari pasien, kita juga praktek antar teman dulu biar sama-sama merasakan gimana rasanya. Kita akan berbicara tentang masa perkuliahan nih. Nah, ini saatnya saya akan bertanya ke masing-masing karena ini beda angkatan, ya kan? Nanti pasti punya cerita sendiri-sendiri nih, ya. Pasti akan punya cerita sendiri-sendiri. Ini selisih 5 tahun berarti ya angkatannya ya, kalau nggak salah. Sorry, 5 tahun ini kan 6 tahun. Jadi lumayan punya cerita lah masing-masing karena tidak satu angkatan. Gimana sih gambaran masa perkuliahan nih? Jadi nanti Vina bisa jelaskan. Mungkin untuk masa perkuliahan kita ya kurang lebih sepertinya ya sama dokter kayak dokteran gigi, kita juga cari elemen, kita juga belajar determinasi. Cari elemen ini maksudnya ini ya? Cari elemen ini cari gigi? Cari gigi, ya. Cari gigi asli. Buat apa tuh? Mungkin masyarakat perlu tahu. Jadikan pantum untuk kita lakukan preklinik. Kita bikin pantum sendiri. Kita membuat. Jadi untuk praktek apa? Untuk preklinik sebelum ke pasien asli kita belajarnya lewat pantum dulu. Apa nambal atau apa? Iya, belajar preparasi. Oh ya. Konservasi ya. Jadi ya mirip ya. Jadi cari gigi asli di puskesmas ke dokter-dokter. Oke, silakan dilanjut. Gimana nih? Ya, dilanjut lagi. Terus juga kita sebelum ke pasien kita juga praktek antar teman ya, Mbak ya. Sebelum kita terjun cari pasien, kita juga praktek antar teman dulu biar sama-sama merasakan gimana rasanya. Dari itu, benar. Terus juga ya kita cari pasien, kita ke rumah-rumah, ke rumah satu dan rumah yang lain, ke sekolah-sekolah buat cari pasien, ya kurang lebih seperti itu. Berapa lama sih masa studinya, Vina? 3 tahun. 3 tahun ada ininya lagi nggak? Istilahnya koasnya atau profesinya kayak gitu nggak? Nggak ada, dokter. Setelah wisuda kita cari kerja. Kita juga dulu waktu zaman kuliah juga ikut kerja sore praktek ke dokter gitu. Jadi selain nambah pengalaman juga nambah uang jajan. Iya betul sekali ya. Mau nggak cuman ini mahasiswa terapi gigi ya, mahasiswa kedokteran gigi juga kayak gitu, magang kayak gitu ya. Tambah-tambah. Tadi kan menarik ya, ada praktik di model, ada di praktik antar teman. Di antar teman ngapain? Scaling kah atau tambal gigi? Tambal gigi juga nggak? Ya. Enggak. Mungkin tambal gigi itu cari pasien nggak nemu, akhirnya gigi teman lubang. Gigi teman. Tambah sendiri gitu dong. Atau gigi teman yang nggak lubang dilubangin. Ada nggak kayak gitu? Karena teman saya ada kayak gitu. Udahlah gitu. Saking berkorbannya gitu kan. Tahu nanti sama dosennya, dosennya teliti. Dosennya teliti ya. Oke. Jadi dosennya ini siapa sih? Apakah dia terapis gigi dan mulut juga, dan apakah ada dokter giginya juga? Ada dokter giginya juga, dari terapis gigi dan mulut juga ada. Nah, Vina, soal nyari pasien tadi nih, gimana sih? Requirement-nya banyak nggak sih? Apa aja yang dibutuhkan? Kira-kira sulit nggak sih? Ya sulit, dokter. Soalnya sebelum itu kan kita minta surat pengantar dulu dari kampus. Setelah kita dapat surat pengantar dari kampus, kita ke sekolahan. Sekolahan mau apa enggak kalau kita melakukan pemeriksaan. Kalau sekolahnya mau, kita datang melakukan pemeriksaan. Itu pun ya agak susah, agak ini juga, soalnya kan gampang, soalnya kan adik-adiknya ada yang takut, ada yang enggak, kayak gitu. Ya terus ya macam-macam, dokter. Kadang kalau udah kita minta alamat ke adik-adiknya, nanti kalau kita datang ke rumah ya kadang kita dikasih rumah kosong, pernah. Jadi kayak rumah nggak ada penghuninya, gitu. Banyak kenangan. Alamat palsu. Itu kan pasien anak-anak ya? Ada pasien dewasa juga kah? Anak-anak kan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya kan kadang mereka kurang kayak gitu, dokter. Meskipun orang tua sudah menyuruh, tapi kalau anaknya nggak mau kan juga kebersihan gigi dan mulutnya tuh kurang. Jadinya kita lebih fokusnya tuh ke anak-anak sih, dokter.
Mungkin kita carinya ke sekolah, ke anak sekolah itu, karena supaya kita bisa sekali jalan, kita dapat banyak kasus gitu dok. Kalau misalnya ke orang dewasa kan, dia udah punya mindset gitu untuk menolak atau berpikir dua kali mau menerima tawaran kita untuk jadi pasien gitu. Tapi kalau anak sekolah, selama gurunya itu menyetujui, biasanya orang tuanya juga setuju dok. Juga sekalian kita kayak melakukan promotif gitu dokter ke adik-adiknya, kita kayak melakukan penyuluhan bagaimana cara merawat gigi yang benar, bagaimana cara gosok gigi yang benar, waktunya yang benar, seperti itu dokter. Jadi sekali jalan. Gini nih, kalau dulu nih di dokter gigi, koas nih sering tidak dipercaya oleh masyarakat karena anggapannya koas gigi ini adalah cari kelinci percobaan kayak gitu. Apakah itu terjadi juga di terapis gigi waktu mencari pasien di tengah Nah, masyarakat? beberapa gitu dok. Beberapa gitu dokter memang. Cuman kita mencarinya kadang ke bagian pinggir-pinggiran gitu loh dokter, yang kalau ada tenaga kesehatan mereka senang kalau dapat yang ini nggak gerak, ini nggak bayar kayak gitu-gitu dokter. Itu kan jadinya kayak mau kayak gitu dokter. Kalau yang kan kita kan tidak meminta biaya apa-apa seperti itu, jadi mereka mau. Oke. Tapi Nah, kalau misalnya jadi kan namanya pasien itu kan turun temurun ya dok ya, jadi dari kakak tingkat, misalnya SBA atau SMPA, itu kalau misalnya hasilnya positif, baik, terus anak-anaknya juga senang, biasanya gurunya senang, biasanya itu berkelanjutan gitu dok. Nanti kalau misalnya kita datang lagi dengan mahasiswa yang baru, adik kelasnya istilahnya, pasti gurunya tuh, oh ini dari yang kemarin tuh ya keperawatan gigi yang dulu itu, iya gitu. Jadi kayak kalau memang sudah cocok gitu, udah tahu gurunya sudah hafal bahwa kita tuh biasanya cari pasien di sekolah A gitu, biasanya dibantu terus gitu dok, terus sampai nanti adik kelas juga carinya di sana gitu. Nyambung terus berarti ya karena udah dipercaya kayak gitu. Nah, tadi ada sedikit yang menarik nih soal biaya perawatan nih. Biaya perawatan di terapis gigi dan mulut ketika mereka sedang mencari pasien. Apakah benar-benar gratis? Ataukah yang dimaksud gratis itu adalah ketika si terapis giginya atau mahasiswanya itu ngebayarin pasiennya? Gimana tuh? Tidak. Jadi paling kita beliin makanan ya dok. Makan siang pastinya dokter, kan kita bawa anak nggak mungkin nggak dikasih makan, untuk paling makan siang aja. Tapi kalau untuk biaya-biaya penambahan seperti itu kita kan memang bahan-bahan semua dari kampus. Kalau di koas gigi kita melakukan perawatan pasien itu juga ada biaya perawatan yang harus dibayarkan ke rumah sakit karena kan koas gigi ini perawatannya di rumah sakit. Jadi ketika si koas gigi ini mencari masyarakat untuk dijadikan pasien, kadang mereka menggratiskan. Jadi istilahnya dia akan membuat suatu pengumuman bahwa perawatan di saya itu gratis. Tapi sebenarnya itu bukan gratis karena yang ngebayarin si koasnya. Gitu. Si koasnya harus membayar ke rumah sakit karena dia posisinya di rumah sakit. Nah, yang saya tanyakan di sini apakah istilah gratis yang teman-teman tadi bilang itu benar-benar gratis tanpa ada bayaran atau karena si pasien ini dibayari oleh mahasiswanya untuk perawatannya sendiri? Jadi kita itu melakukan istilahnya apa ya, itu praktek klinik ya dok. Praktek klinik itu kita melakukannya di kampus. Nggak gitu dok, sakit dok. Jadi kampus kami ini punya klinik gigi. Di sana kita jemput pasien, terus kita melakukan pencabutan, penambahan, scaling, itu di klinik gigi kampus itu dok, kampus kita. Jadi memang gratis karena bahan-bahannya itu yang menyediakan kampus. Oke. Jadi seperti sekaligus itu. Peralatannya juga kampus gitu. Jadi memang benar-benar gratis ya. Jadi kan beda antara gratisnya teman-teman ini mahasiswa terapis gigi dan gratisnya koas. Karena kalau gratisnya koas, si koasnya sebenarnya yang kebayarin gitu, kebayarin biaya perawatan. Karena posisinya dia harus membayarkan biaya perawatan itu di rumah sakit. Soal biaya perkuliahan nih, mungkin antara Vina dengan Adel kan beda. Nah, Vina dulu nih. Untuk biaya perkuliahan saya dengan Mbak Adel ini sama dokter. Oh sama? Kurang lebih sama pada saat kita kuliah dulu, kurang lebih sama. Ini disebutkan nominalnya juga. Boleh, ini kan buat masyarakat nanti kalau ke jurusan ini punya gambaran gitu. Silakan. Kalau untuk
Kalau untuk saya sendiri itu pada saat saya kuliah, saya pertama masuk itu sekitar 6, tapi untuk per semesternya saya 1,5. Jadi 6 ini dibayarkan di awal dan boleh dicicil Ya, mungkin? Boleh enggak, dicicil berapa langsung. kali? Oh, langsung. Langsung 6, terus yang per bulannya kita per semesternya 1,5. Per semester Saya kan? sama Bukan per bulan, per semester. per semester. Kan beda per bulan kayak anak SMA itu per bulan. Per semester Mas. Oke. Berapa semester jadinya? 6, 3 tahun 6. berarti 6 tahun ya? 6 semester ya? Ya. Oke, jadi Saya beda di awal masuk aja, Dok. oh, beda di awal masuk. Nah, awal masuk ini yang 6 tadi, ini ada range-nya, ada pilihannya atau fix 6 kalau Vina? Fix 6, Dokter. Fix 6. Jadi nggak ada misalkan golongan tidak mampu kayak gitu bisa 0 atau bisa berapa kayak gitu, bisa lebih rendah lagi. Fix 6. Oh, fix 6. Gimana kalau Adel? Sama kah? Kalau saya tahun 2009, Dokter. Kalau awal masuk itu 3 juta. Oh, masih 3 juta. Fix ya? Fix 3 juta ya? Pukul rata semua? Iya. Oke. Dengan biaya ini? Semesternya sama. Semester sama. Cuman beda kelas kalau saya. Nggak tahu Dek Vina, kalau saya dulu ada reguler sama non-reguler, Dok. Kalau reguler itu 1,5, kalau non-reguler 1,8. Kecuali kalau yang dapat beasiswa jadi 1,5. Ada program beasiswa juga berarti ya? Gini Dok, kalau yang kan ada kayak jalur prestasi. Itu saya kurang tahu kalau yang jalur prestasi. Kalau saya kan masuknya jalur umum yang tes itu ya Dok. Gitu. Kalau yang jalur umum tes ini, jadi kalau misalnya sudah masuk perkuliahan semester pertama, lalu mendapatkan ranking 1 dan 2, waktu zaman saya itu kita ada beasiswa gitu Dok, kayak jadi dipotong jadi 1,5, kalau yang 1,8 yang non reguler itu dipotong jadi 1,5 gitu. Sekian persen gitu mungkin beasiswanya. Sorry, Vina tadi. Itu pada saat zaman kita kuliah, tapi setelah saya konfirmasi ke kelas yang sekarang sedang kuliah, itu biayanya berbeda Dokter. Untuk awalnya saya kurang paham berapa, tapi per semesternya untuk D3 itu 6, untuk D4 itu 7. Sekitar 7. Ya gitu. Yang terbaru. Makanya saya tanyakan ke adik kelas. Kalau untuk beasiswa per semester sendiri, adakah program beasiswa untuk satu semester mungkin digratiskan atau dipotong seperti itu? Kurang tahu kalau sekarang. Kalau zaman saya semuanya 1,5. Oke. Ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang mungkin lihat ini, dia masih SMA, dia pengen opsi untuk memilih jurusan ini, biar tahu gambarannya untuk angkatan Vina dan angkatan Adel, seperti itu gambarannya. Jadi nanti bisa diproyeksikan ke depan, kira-kira ya mungkin nggak jauh-jauh dari itulah, gitu. Kalau dari kuliahnya sendiri tadi, mungkin yang dijelaskan Vina, ada perbedaan di Adel. Gimana Adel? Kalau saya ya sama kurang lebih. Kalau untuk tentang kurikulum kampus sama-sama preklinik, sama-sama determinasi juga, sama-sama klinik juga, itu Dok, sama. Cuman saya kan ikut organisasi, itu aja bedanya. Kalau untuk studinya sendiri, apakah itu nanti ada mengerucut ke spesialisasi tertentu kah atau gimana? Ada nggak untuk lanjutan dari studinya sendiri? Mungkin nih, kalau dokter kan ada spesialis ya, spesialis ini, spesialis itu. Nah, terapis gigi dan mulut nih ada spesialisasinya nggak sih? Enggak Dok. Kalau misalkan nggak ada ya, misalkan dia ngasisteni dokter gigi khusus spesialis apa gitu, nggak ada studi spesialisasinya, nggak ada ya berarti ya? Nggak ada.